Pertama-tama sekali lagi kita harus namanya struktur POI, and then kita tinggal namanya entry. Entry kita di sini yang strategi yang gue mau bagikan pada kalian semua. Ketika hari ini udah pullback, kita mau beli di sini. Gimana cara belinya? Sekali lihat ya. Ini gue nggak mau tipu-tipu soal strategi gue. So, balik lagi sama gue SC Trade. Nah, hari ini gue mau bagiin strategi trading gue kepada mungkin 1000 viewer. Kalau misalnya udah 1000 viewer, gue akan take down. So, ya kita start aja ya untuk videonya. Nah, untuk namanya trading, kita butuh banget yang namanya, pertama-tama kita butuh yang namanya struktur. Nah, struktur ini ada banyak macam. Ada yang namanya higher time frame and then lower time frame. Yang kita mau fokuskan itu adalah yang di higher time frame. Karena ini adalah time frame yang sangat berpengaruh. Kita mau fokus di higher time frame ya. Higher time frame ini adalah HTF. Kalau misalnya Anda main di 1 menit ya higher time frame-nya di 15 menit. So 15 menit ke atas itu gue bisa masukin ke higher time frame. Ya, ada juga kombinasi. Untuk kombinasinya nih ya udah gue kasih tau kombinasinya aja. Nah, ketika kita udah nentuin struktur, kita bisa namanya nentuin area. Kapan kita mau melakukan sesuatu atau yang namanya POI. POI itu adalah point of interest. Nah, ini adalah area yang kita mau melakukan sesuatu. Contohnya entry atau exit itu juga namanya POI. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menentukan POI? POI ini ditentukan dengan cara namanya order flow, order block, and then yang terakhir atau yang paling penting sebenarnya di 50% dari struktur. 50% struktur. Nah, gue mau ajarin gimana caranya untuk melakukan entry tapi kita menggunakan HTF saja. Jadi kita nggak usah pusing-pusing dengan LTF, tapi kita mendapatkan win rate yang baik. Pertama-tama sekali lagi kita harus namanya struktur POI, and then kita tinggal namanya entry. Entry kita di sini yang strategi yang gue mau bagikan pada kalian semua itu dengan namanya engulf candle yang searah dengan struktur. Jadi kalau misalnya strukturnya adalah bullish, maka gue akan menanti engulf bullish, tapi di tempat-tempat tertentu, nggak sembarang tempat gitu ya, sesuai dengan struktur atau bisa disebut dengan overall realignment ya. So ini adalah poin-poin penting. Kita langsung masuk aja ke videonya. Oke, gue udah cukup makan waktu banyak. Nah, di sini kita mau pertama-tama nentuin dulu gimana strukturnya. Kita nentuin struktur itu, sebelum kita ke struktur ada yang namanya impulse dan juga pullback gitu ya. Impulse, pullback. Impulse adalah gerakan yang cepat dan juga tidak banyak pullback. Pullback adalah ketika kita mau ambil liquidity yang setelah impulse ini liquidity ambil, namanya pullback seperti itu ya. Dan ini impulse lagi sampai di sini. Ini pullback pertama karena kita udah ambil liquidity, and then impulse lagi. Oke. Pas di sini karena kita udah break dan harusnya di sini close, and then kita bikin namanya pullback. Tapi ini pullbacknya kegedean, jadi ini namanya change of character. Jadi karakternya udah berubah nih dari bearish ke bullish seperti itu ya. And then ketika udah terjadi perubahan, yang kita mau lakukan adalah membeli, ya kan? Membeli di mana ketika kita udah melakukan namanya pullback. Ini soalnya ini jadi impulse, ini jadi pullbacknya. Ketika hari ini udah pullback, kita mau beli di sini. Gimana cara belinya? Sekali lagi, hanya dengan bullish engulfing. Kita nggak usah banyak pusing. Caranya seperti itu. And then kita bullish. Tapi sekali lagi, karena ini nggak bisa lewatin dari impuls pertamanya, ini kemungkinan akan hancur seperti itu ya, and then dia breakdown lagi. Jadi ini udah impulsnya, and then kita fase pullback sekarang ya. Fase pullback kita lihat untuk ininya kita udah sampai di 50%. Jadi kemungkinan kita mau lanjutin turun. Kalau misalnya kita lihat ini sebenarnya adalah dan yang break di sini, high low-nya harusnya di sini. Nah ini, makanya kalau misalnya kita mau ngomongin struktur, harusnya kerjakan dengan baik dan benar. Ya, nggak bisa salah-salah. Ya, ini pullback. Apakah ini pullback? Bukan, ini bukan pullback. So ini sebenarnya satu
or di sini pullback pertama, sini pullback pertama, and then ini naik, kita bisa ambil entry di sini karena ini pullback, and then seperti itu. Lihat ya, ini gua nggak mau tipu-tipu soal strategi gua. Ini 50% di sini. Pertama kali engulfing itu ada di sini, turun, naik, turun, naik. Ini engulf pertama nih. See, kalau mau lihat lebih detail lagi, nggak mau tipu-tipu ya. Naik, ini inside bar. Kalau inside bar kita nggak mau hitung, and then ini turun tapi nggak closing dengan engulfing, dan ini naik lagi. Ini inside bar kita nggak mau hitung, turun, naik, nggak ada engulfing, nggak ada engulfing, nggak ada engulfing, naik, turun. Lihat ini closely, ini tutup seperti itu. Atau kalau misalnya nggak percaya, ini pakai magnet biar lebih rata. Yep. See? Engulfing, and then dia bikin pullback untuk ambil liquidity di lower time frame-nya. Di lower time frame ambil liquidity, and then boom. Seperti itu. Ya. Walaupun nggak sampai ke ini nice profit. Ya kan? Nah, kita mau ambil lagi ketika dia break di sini, bikin lagi itunya, engulfing-nya, and then turun seperti itu. Tapi ini karena nggak ambil di sini liquidity, padahal di sini harusnya banyak karena kita numpuk stack order di sini. Tapi ya, ini yang terjadi, and then ini bikin break lagi seperti itu di sini ya. Ketika bikin break, ini pertama kali engulfing di sini. Nah, ini gue baru lihat juga nih, ternyata weekly kita bearish. Tapi kalau misalnya mau lihat monthly, monthly kita cuma bisa lihat yang ada di sini. Ya, salah. Forex.com FXCM. Nah, Forex FXCM bilang kita sebenarnya bullish ya. Ini pertama ambil liquidity. So ini adalah impulse, pullback, impulse. Ini pullback di sini. Impulse, pullback, impulse, pullback, impulse, nggak nyampe, pullback. So ini break, and then chop, turun, ambil 50%, turun, dan ini chop lagi di sini ya. Cok lagi di sini, ini pullback, break, dan ini break di sini. So kita bisa ambil entry di sini, naik, turun, bisa ambil entry lagi di sini, naik, turun, turun, ini break, and then ini break. Ini kita nggak ambil soalnya ini cukup jauh di tengah-tengah, dan turun. Seperti itu. Kayaknya nggak ada sih, emang bearish, lebih ke bearish ternyata euro ya. So ya, gue baru ngeh juga, no problem ya. Tapi itu strateginya udah jelas, kita cuma menunggu dia pullback dan kita masuk ketika dia mau melakukan impulse lagi. Gimana kita mau melakukan impulse? Dengan menunggu yang namanya engulfing sesuai dengan arah strukturnya ya, seperti itu. Sangat mudah ya. Dah, itu aja sih paling. Kita udah 12 menit. Ya, ini baru ngomongin strategi, tapi untuk detailnya gue akan share lebih lanjut. Tapi untuk strateginya gue hanya buka ke 1000 orang pertama yang nonton ini. Jadi kalau misalnya kalian mau bersama dengan teman-teman, kalian belajar trading bersama dengan gue, share video ini, like, kita sebar sama-sama supaya orang-orang Indonesia kita bisa sama-sama trading. Kita bikin Indonesia maju bersama-sama, dan bikin nama trading itu bukan sebuah hal yang ini judi, ini itu, enggak. Kita tahu apa yang kita lakukan. Judi itu bisa dibilang judi ketika kalian nggak tahu apa yang kalian lakukan, yaitu judi ya. So itu dia, salam dari gua, thank you udah nonton, gua sign out, bye bye.